Bayangkan Anda sedang berjalan di jalan yang ramai, lalu tiba-tiba langit terbelah dan ribuan salib kecil bercahaya turun dari awan, melayang lembut seperti hujan cahaya. Tidak ada suara, tidak ada angin, hanya keheningan yang menusuk, dan dalam 3 menit itu, seluruh dunia bersujud. Tidak peduli agama, bangsa, atau status, semua tunduk dengan air mata. Apa arti tanda ini? Mengapa hanya berlangsung 3 menit? Dan apa maksud bisikan misterius yang berkata, waktumu hampir habis? Apakah ini pertanda akhir zaman, atau awal dari sesuatu yang lebih besar? Jangan lewatkan kisah nyata yang akan membuat bulu kudukmu berdiri. Langit siang itu mendadak berubah muram. Awan hitam tebal menggulung perlahan seperti lautan mendidih yang bergeser menutupi cahaya matahari. Suara riuh kendaraan yang biasanya memekakan telinga tiba-tiba terasa jauh, seperti diselimuti oleh kabut tipis yang menelan bunyi. Orang-orang yang tadinya terburu-buru mengejar waktu, kini melambat langkahnya sambil menengadah, merasakan sesuatu yang berbeda. Tidak ada angin, tidak ada gerimis, hanya keheningan aneh yang membuat jantung berdegup tak beraturan. Seorang ibu muda menggandeng anaknya, berusaha menenangkan rasa gelisah yang tiba-tiba merayap tanpa sebab. Di sudut kota, seorang penjual koran yang biasa berteriak menawarkan dagangannya kini terdiam. Matanya terpaku ke langit yang berwarna abu-abu pekat, seperti tinta yang tumpah dan menutupi langit biru. Para pengguna ponsel mulai mengangkat kamera mereka, merekam awan yang tampak bergerak dengan pola aneh, seolah menggambar lingkaran samar yang tidak biasa. Mereka saling bertanya, apakah ini badai? Atau fenomena alam yang jarang terjadi? Namun jauh di dalam hati, ada rasa yang tak terjelaskan, ketakutan yang dingin, bercampur rasa penasaran yang membakar. Beberapa anak kecil di taman menunjuk ke atas dengan wajah berseri. Mereka melihat kilauan samar di balik awan hitam yang menebal. Lihat! Ada bintang, seru salah satu dari mereka, membuat orang-orang dewasa ikut menoleh. Namun, apa yang tampak bukanlah bintang. Kilauan itu semakin banyak, bergerak perlahan seperti butiran cahaya yang siap jatuh ke bumi. Orang-orang yang melihat langsung merasakan bulu kuduk mereka berdiri. Ini bukan hujan, bukan salju, dan bukan pula kembang api. Sesuatu yang tak dikenal sedang bersiap untuk menembus dunia mereka. Kedai kopi di tepi jalan mendadak sunyi. Televisi yang biasanya memutar berita ekonomi kini menayangkan siaran langsung dari langit kota. Presenter yang awalnya tersenyum kini tampak gugup. Suaranya bergetar saat berkata, kami belum tahu apa yang sedang terjadi. Tetapi fenomena ini terjadi serentak di beberapa negara. Kata-kata itu menggantung di udara, membuat siapapun yang mendengar merasa dadanya sesak. Tidak ada yang bisa menjelaskan apa yang sebenarnya turun dari langit. Semua teori ilmiah tampak runtuh sebelum sempat diucapkan. Media sosial meledak. Foto-foto dan video pendek bertebaran dengan judul bombastis, fenomena aneh di langit dunia. Tanda akhir zaman? Mukjizat atau bencana? Ribuan komentar bersahutan, sebagian mengutip ayat kitab suci, sebagian lain menertawakan sebagai ilusi massal. Namun, semakin banyak bukti visual yang muncul, semakin sedikit orang yang berani menganggap ini kebohongan. Terlalu nyata, terlalu megah, terlalu mustahil untuk dibuat-buat. Dunia menahan napas, menunggu apa yang akan datang berikutnya. Awan hitam yang bergulung kini seperti terbuka perlahan, menyingkap celah cahaya yang menyilaukan mata. Dari sana, terlihat titik-titik kecil yang berkilau, seperti serpihan bintang yang terlepas dari langit. Mereka jatuh pelan, tidak terburu-buru, seolah memiliki tujuan sendiri. Orang-orang mulai berlarian keluar rumah, mengabaikan pekerjaan, meninggalkan toko-toko, menatap ke atas dengan mata yang membelalak. Tidak ada suara hujan, tidak ada gemuruh petir, hanya keheningan yang syarat dengan rasa kudus yang tidak bisa dijelaskan. Di sebuah gedung pencakar langit, seorang eksekutif muda berdiri mematung di dekat kaca jendela besar. Tangannya yang biasanya sibuk menggenggam ponsel kini terkulai, matanya memandangi titik-titik cahaya yang semakin jelas berbentuk salib kecil. Napasnya tercekat, dadanya berdebar kencang, bukan karena rasa takut akan bencana, tetapi karena rasa haru yang tiba-tiba menyeruak tanpa sebab. Ia merasa seolah ada sesuatu yang jauh lebih besar dari kekuasaan, uang, atau jabatan yang selama ini ia banggakan. Sesuatu yang suci, sesuatu yang tidak bisa dibeli. Sementara itu, di sebuah kampung kecil, orang-orang yang sedang bercocok tanam menoleh ke langit dengan wajah penuh tanya. Mereka belum pernah mendengar kata viral atau fenomena global, tetapi mereka tahu satu hal, ini bukan peristiwa biasa. Para orang tua berbisik, menceritakan nubuat lama yang pernah mereka dengar dari leluhur. Beberapa mulai melantunkan doa,
Suara lirih mereka berpadu dengan keheningan alam, menciptakan suasana yang membuat udara bergetar oleh rasa takjub. Hewan-hewan pun bereaksi. Burung-burung yang biasanya berkicau kini terbang rendah dengan gelisah, anjing menggonggong tanpa henti, kucing bersembunyi di bawah rumah. Alam seolah menyadari lebih dulu bahwa ada kekuatan besar yang sedang menyapa bumi. Semua tanda itu bersatu dalam satu kesimpulan yang tak terucapkan. Dunia sedang menyongsong sesuatu yang tak pernah terjadi sebelumnya. Sesuatu yang akan mengubah jalan sejarah selamanya. Dan di balik semua kegaduhan, ada satu hal yang tidak disadari oleh kebanyakan orang. Ini baru permulaan. Titik-titik kecil yang jatuh itu membawa pesan yang akan mengguncang hati seluruh umat manusia. Sebuah pesan yang tidak datang lewat kata-kata, tetapi lewat cahaya yang akan membuat semua lutut bertekuk dan semua hati bergetar. Waktu seolah melambat, menunggu detik berikutnya yang akan mengubah segalanya. Salib-salib kecil itu turun dari celah langit bagaikan tetesan cahaya suci. Mereka tidak jatuh tergesa seperti hujan biasa, melainkan melayang perlahan seolah memiliki sayap tak kasat mata. Setiap salib memancarkan cahaya lembut berwarna putih keemasan yang mengusir gelapnya awan hitam. Ukurannya tak lebih besar dari telapak tangan manusia, tetapi pesona yang terpancar darinya membuat mata siapapun sulit berpaling. Orang-orang menengadah dengan mulut ternganga, jantung berdegup kencang, tak mampu mengucapkan sepatah kata pun. Mereka merasa sedang menyaksikan sesuatu yang jauh di luar jangkauan logika dan nalar. Semakin banyak salib turun, semakin luas cahaya yang mereka bawa. Jalanan yang tadinya suram kini diterangi kilau yang begitu murni, tanpa menyilaukan mata. Setiap salib berputar perlahan saat melayang turun, memancarkan sinar yang menembus hati. Orang-orang yang tadinya berdiri kaku mulai merasakan sesuatu mengalir dalam diri mereka. Sebuah rasa hangat, damai, dan ketenangan yang tak pernah mereka alami sebelumnya. Bahkan, orang yang paling keras hatinya sekalipun mulai merasakan getaran halus di lubuk jiwanya. Ada yang memberanikan diri mengulurkan tangan, menyentuh salah satu salib yang melayang turun. Begitu ujung jarinya bersentuhan, tubuhnya tersentak pelan seperti dialiri arus lembut. Ia menutup mata, dan seketika air matanya jatuh tanpa bisa ditahan. Aku merasakan sesuatu, katanya terbata, suaranya pecah oleh haru. Yang lain mengikuti, saling berebut untuk menyentuh salib-salib kecil itu. Namun anehnya, setiap orang yang menyentuhnya tidak merasa kepemilikan. Salib itu tidak menempel di tangan mereka. Ia tetap melayang, seolah hanya ingin memberi pesan, bukan menjadi milik siapapun. Keheningan yang menyelimuti kota terasa kudus. Tidak ada suara klakson, tidak ada teriakan manusia, bahkan angin pun seakan berhenti bertiup. Dunia seperti ditelan oleh ketentraman yang sulit dijelaskan. Para pengemudi menghentikan kendaraan mereka di tengah jalan, keluar, dan menatap langit tanpa peduli waktu. Seorang pria yang sebelumnya mengutuk keras Tuhan kini terduduk di trotoar, menggenggam wajahnya, menangis terseduh-seduh. Salib-salib itu bukan sekadar benda. Mereka membawa sesuatu yang menusuk nurani, membongkar dinding kesombongan, dan meluruhkan dosa tanpa perlu kata-kata. Fenomena ini menyebar ke seluruh penjuru dunia. Siaran langsung televisi menampilkan pemandangan yang sama dari kota ke kota, negara ke negara. Dari New York hingga Tokyo, dari padang pasir timur tengah hingga hutan Amazon, semua diselimuti hujan salib bercahaya. Ilmuwan, rohaniwan, pemimpin politik, semuanya kehilangan kata-kata. Tidak ada penjelasan ilmiah, tidak ada teori yang bisa menampung keajaiban ini. Bahkan para ateis yang lantang menyangkal Tuhan kini terdiam, terpesona oleh keindahan yang tidak bisa mereka bantah. Namun bukan hanya keindahan yang membuat orang terpaku. Ada sesuatu yang lebih dalam, lebih mendalam daripada cahaya dan bentuk salib itu sendiri. Saat mereka turun, hati manusia seakan terbuka. Semua luka batin dan kenangan pahit seolah terkikis oleh cahaya yang memancar. Orang-orang yang saling bermusuhan saling berpelukan, air mata mereka bercampur di pipi yang sama. Tidak ada dendam, tidak ada kebencian, hanya rasa damai yang memeluk bumi dalam keheningan yang suci. Salib-salib itu tidak menimbulkan rasa takut, melainkan rasa tunduk yang tulus. Orang-orang mulai berlutut, sebagian terjatuh sujud tanpa sadar. Mereka tidak tahu kepada siapa mereka bersujud, tetapi hati mereka berkata bahwa ada kuasa yang jauh lebih besar sedang memandang mereka. Jalan raya yang tadinya padat mendadak berubah menjadi lautan manusia yang berlutut, wajah mereka tertunduk, mata mereka basah. Bahkan anak-anak kecil ikut bersimpuh, tangan mungil mereka menutup wajah, seolah mengerti bahwa ini bukan hal yang biasa. Di tengah kerumunan, seorang pria lanjut usia yang selama ini menolak segala hal tentang agama kini mengangkat tangannya tinggi-tinggi. Suaranya serak ketika berkata,
Aku percaya. Kata-kata itu terdengar lirih, tetapi menggetarkan hati banyak orang di sekitarnya. Beberapa mengikuti, menyuarakan doa dengan bahasa mereka masing-masing. Untuk pertama kalinya dalam sejarah, tidak ada lagi perbedaan agama, tidak ada lagi debat keyakinan. Semua bersatu dalam rasa tunduk yang sama. Dunia berubah dalam sekejap, dalam hujan salib yang hanya turun selama 3 menit. 3 menit yang terasa seperti keabadian. Setiap detik bagaikan tetesan emas yang menandai sejarah baru umat manusia. Orang-orang yang berada di sana tahu bahwa mereka sedang menyaksikan sesuatu yang tidak akan pernah terulang. Tidak ada kamera yang mampu menangkap makna sebenarnya, karena yang paling penting bukan apa yang terlihat, tetapi apa yang dirasakan. Dan ketika salib-salib itu mulai menghilang perlahan, orang-orang menangis, bukan karena takut, tetapi karena tidak ingin momen itu berakhir. Langit yang tadinya gelap kini kembali terang, seolah badai yang tidak pernah datang telah berlalu. Namun yang berubah bukan langit, melainkan hati manusia. Tidak ada yang tahu apa arti semua ini, tetapi semua sepakat pada satu hal, sesuatu yang agung telah menyentuh bumi. Dan di dalam hati yang paling dalam, setiap orang tahu bahwa ini hanyalah awal dari sesuatu yang lebih besar. Sebuah panggilan, sebuah peringatan, atau mungkin sebuah janji. Apapun itu, dunia tidak akan pernah sama lagi. Keheningan yang sebelumnya terasa seperti selimut damai kini berubah menjadi gelombang tunduk yang menggetarkan bumi. Tidak ada aba-aba, tidak ada seruan, tetapi semua orang tiba-tiba merasakan dorongan yang sama di dalam hati mereka. Mereka berlutut satu persatu, lalu rebah, wajah menempel pada tanah yang keras. Jalan raya yang tadinya dipenuhi deru kendaraan kini berubah menjadi lautan manusia yang tersungkur. Suara tangisan menggantikan hiruk-pikuk kota, bukan tangisan putus asa, melainkan tangisan yang lahir dari rasa haru yang terlalu dalam untuk diungkapkan kata-kata. Di trotoar yang biasanya kotor oleh jejak kaki, kini bersujud seorang pria berjas mahal. Tangan yang terbiasa memegang pena kontrak bernilai miliaran kini menggenggam debu dengan gemetar. Air mata membasahi pipinya, menetes ke aspal yang panas. Ia tidak tahu mengapa ia menangis, tetapi hatinya terasa ringan, seperti beban yang selama ini menekannya mendadak lenyap. Di sampingnya, seorang pengemis tua menunduk dengan tubuh ringkih, dan entah bagaimana, keduanya kini sejajar di hadapan sesuatu yang tak kasat mata. Tidak ada lagi status, tidak ada lagi kesenjangan, semua manusia berada dalam satu posisi yang sama, sujud. Di sebuah lapangan kota, ribuan orang bersujud serentak. Dari udara, pemandangan itu terlihat seperti samudra manusia yang menghadap ke satu arah yang tak terlihat. Suara gemuruh doa terdengar lirih, meski tidak berasal dari satu bahasa atau satu agama. Ada yang berdoa dengan suara yang pecah, ada yang hanya menangis dalam diam, ada pula yang hanya berbisik lirih, "Ampuni aku." Mereka tidak tahu siapa yang mendengar, tetapi jiwa mereka yakin bahwa langit kini terbuka, dan sesuatu yang suci sedang menatap mereka. Seorang remaja yang selama ini mengaku ateis merasakan dadanya seperti dihantam oleh ombak yang tak terlihat. Ia jatuh bersimpuh, kedua tangannya menutup wajah. Dalam hatinya ia mendengar bisikan yang tidak pernah ia bayangkan sebelumnya. "Aku mencintaimu." Bisikan itu bukan datang dari luar, tetapi dari dalam dirinya, seolah suaranya sendiri berbicara. Ia menangis terseduh, merasakan cinta yang tak masuk akal, cinta yang membuat semua kepahitan hidupnya terasa kecil dan tak berarti. Di desa terpencil, orang-orang yang bahkan tidak tahu apa yang terjadi di kota ikut bersujud. Mereka tidak menyaksikan siaran televisi, tidak memegang ponsel, tetapi mereka merasakan sesuatu yang mengguncang jiwa. Udara bergetar lembut, tanah memancarkan kehangatan, dan hati mereka seperti ditarik untuk tertunduk. Dari Afrika sampai Asia, dari kutub sampai gurun, fenomena ini melanda serentak tanpa bisa dijelaskan. Dunia sujud bersama, seolah satu tubuh yang menyadari kehadiran sesuatu yang maha besar. Beberapa orang mencoba melawan dorongan itu. Ada yang menggigit bibir, menolak berlutut, mencoba tetap berdiri dengan dada membusung. Tetapi detik berikutnya, mereka merasakan tubuh mereka lemah, lutut mereka gemetar, dan akhirnya mereka jatuh juga. Bukan karena paksaan, bukan karena ketakutan, tetapi karena rasa kagum yang begitu dahsyat menguasai jiwa. Sebagian mencoba mengucapkan kata-kata untuk menjelaskan perasaan mereka, namun lidah mereka keluh. Semua bahasa dunia tampak miskin dibandingkan dengan kedalaman makna yang mereka alami. Media yang masih merekam peristiwa ini menayangkan gambar-gambar yang membuat dunia terdiam. Presiden, pengusaha besar, bintang film, bahkan pemimpin agama, semua terekam dalam posisi yang sama. Wajah mereka menempel di tanah, tubuh mereka bergetar oleh tangis.
Komentator televisi kehilangan kata-kata, hanya mampu terisak di balik mikrofon. Tidak ada satupun stasiun berita yang berani menyisipkan iklan. Mereka tahu bahwa momen ini bukan sekadar berita, melainkan sejarah yang sedang ditulis oleh tangan langit. Di antara gemuruh doa dan tangis itu, ada yang mendengar bisikan yang sama. Waktunya hampir tiba. Kata-kata itu menggema di hati mereka, tidak melalui telinga, tetapi langsung menembus jiwa. Sebagian merasa ketakutan, sebagian merasakan sukacita, tetapi tidak ada yang bisa mengabaikannya. Apakah ini peringatan? Apakah ini janji? Semua orang kini yakin pada satu hal. Sesuatu yang besar sedang mendekat, sesuatu yang akan mengubah segala hal yang mereka kenal tentang kehidupan. Lalu, seolah mengikuti naskah yang tak terlihat, semua orang diam serentak. Tidak ada suara, tidak ada gerakan. Dunia seperti berhenti berputar. Wajah-wajah tetap menempel di tanah, tetapi hati mereka menatap ke langit. Dalam keheningan yang menusuk, mereka merasakan damai yang melampaui pengertian manusia. Damai yang membuat semua luka, dendam, dan ketakutan luluh seketika. Untuk 3 menit yang terasa seperti kekekalan, bumi menjadi altar, dan manusia menjadi persembahan yang hidup. Namun, seperti semua hal di dunia ini, 3 menit itu berakhir juga. Perlahan, cahaya yang menyelimuti bumi meredup, salib-salib kecil yang melayang turun tadi mulai menghilang satu persatu. Orang-orang mengangkat wajah mereka dengan mata bengkak karena tangis, memandang langit yang kembali biru. Mereka tidak berkata-kata, karena di hati mereka, kata-kata sudah mati. Yang tersisa hanyalah rasa bahwa mereka baru saja menyentuh sesuatu yang abadi, dan bahwa dunia tidak akan pernah sama lagi setelah ini. Waktu kembali berjalan seperti biasa, tetapi hati manusia tidak lagi sama. Setelah 3 menit yang mengguncang dunia itu, orang-orang bangkit perlahan dari tanah. Mereka berdiri dengan lutut lemah, wajah mereka masih basah oleh air mata. Tidak ada yang berani bicara keras-keras, suara apapun terdengar seperti dosa di tengah keheningan yang kudus. Jalanan penuh orang yang saling tatap dengan mata yang berbicara lebih dalam daripada 1000 kata. Apa yang baru saja terjadi? 3 menit yang singkat terasa seperti seabad, meninggalkan jejak yang tidak bisa dihapus oleh waktu. Salib-salib kecil yang tadi berkilauan kini telah menghilang, lenyap tanpa meninggalkan jejak fisik. Tidak ada yang tersisa di tanah, tidak ada benda yang bisa dibawa pulang sebagai bukti. Tetapi semua yang merasakannya tahu bahwa mereka telah disentuh oleh sesuatu yang lebih nyata daripada segala benda di dunia ini. Tidak ada kamera, foto, atau video yang mampu menangkap rasa damai yang baru saja memenuhi jiwa mereka. Dan di antara semua orang yang berdiri termangu, ada satu pertanyaan besar yang sama-sama menggema di hati mereka. Apa arti semua ini? Media global memberitakan fenomena itu dengan nada yang sama. Bingung, tercengang, tak mampu menjawab. Presenter berita menangis di depan kamera, komentator terdiam, dan para ilmuwan duduk membeku dengan kepala tertunduk. Konferensi darurat digelar di berbagai negara, tetapi semua pidato terdengar hampa. Tidak ada teori, tidak ada sains, tidak ada kecerdasan manusia yang bisa menampung makna dari peristiwa yang baru saja terjadi. Bahkan yang paling skeptis kini tak lagi berani mengolok-olok, karena hati mereka tahu, ini bukan kebetulan. Di media sosial, jutaan orang membagikan pengalaman mereka. Mereka tidak sekadar berbagi video, tetapi juga perasaan yang sulit diungkapkan. Kata-kata seperti damai, ampunan, suci, mendadak memenuhi lini masa, menggantikan kebencian dan caci maki yang biasanya merajalela. Tagar hujan salib dan 3 menit keabadian menjadi tren global. Orang-orang menulis kisah bagaimana mereka merasakan luka batin mereka sembuh, bagaimana dendam yang mereka bawa bertahun-tahun lenyap dalam sekejap. Dunia digital yang biasanya penuh kebohongan kini dibanjiri kesaksian yang membuat banyak orang menangis. Namun tidak semua orang merasa damai. Ada yang gelisah, ada yang ketakutan. Mereka yang mendengar bisikan, waktunya hampir tiba, kini tak bisa tidur. Beberapa merasa peringatan itu adalah ancaman, bukan kabar baik. Mereka mencari jawaban di kitab-kitab suci, meneliti nubuatan lama, membongkar tulisan kuno, mencoba menebak apa yang akan terjadi. Sebagian lainnya menolak memikirkannya, memilih menutup telinga dan kembali ke rutinitas, seolah 3 menit itu hanyalah mimpi yang harus segera dilupakan. Tetapi hati mereka tetap bergetar setiap kali menatap langit. Fenomena ini melahirkan gelombang kebangunan rohani terbesar yang pernah ada. Gereja, masjid, kuil, dan rumah ibadah dipenuhi orang dari segala latar belakang. Mereka tidak datang untuk berdebat, tetapi untuk mencari kedamaian yang mereka rasakan selama 3 menit itu. Para pemuka agama kehilangan kata-kata.
Bahkan mereka pun menangis bersama jemaatnya, karena mereka tahu bahwa ini bukan hasil doa siapapun, tetapi karya yang jauh melampaui pemahaman manusia. Dunia menjadi altar besar, tempat setiap orang mendongak ke langit dengan rasa takut dan haru. Namun, bersamaan dengan itu, muncul juga pihak-pihak yang memanfaatkan situasi. Ada yang menjual salib mukjizat palsu, ada yang mengaku sebagai nabi yang diutus setelah fenomena itu. Mereka mengeruk keuntungan dari ketakutan dan kerinduan orang banyak. Dunia yang sempat hening mulai kembali riuh oleh berita hoaks, ramalan palsu, dan teori konspirasi. Beberapa berkata bahwa fenomena itu hanyalah eksperimen teknologi rahasia. Yang lain bersikeras bahwa itu adalah tanda invasi makhluk luar angkasa. Kebenaran menjadi kabur di tengah lautan kebohongan yang kembali muncul. Tetapi di antara semua kegaduhan itu, ada perubahan yang nyata. Angka kejahatan menurun drastis. Negara-negara yang tadinya berperang tiba-tiba sepakat mengadakan gencatan senjata. Penjara-penjara melaporkan narapidana menangis dan berdoa. Bahkan pasar saham, yang biasanya dingin terhadap urusan spiritual, ikut terpengaruh, orang tidak lagi mengutamakan keuntungan, melainkan keamanan dan ketenangan. Dunia seperti memulai babak baru, meski masih penuh tanya dan rasa was-was akan masa depan. Namun, fenomena ini menyisakan misteri yang lebih besar. Mengapa hanya 3 menit? Mengapa salib-salib itu datang, lalu pergi tanpa sepatah kata? Mengapa sebagian mendengar bisikan, sementara yang lain tidak? Semua teori gagal menjawab. Bahkan para pemimpin agama pun berkata dengan jujur, kami tidak tahu. Tetapi satu hal pasti, sejak hari itu, langit tidak lagi terlihat sama. Setiap orang yang menengadah merasa ada sesuatu yang menunggu. Sesuatu yang lebih besar dari hujan salib kecil itu. Sebuah janji, sebuah peringatan, atau sebuah awal dari akhir. Dan ketika malam turun, jutaan orang tidak bisa tidur. Mereka memandang ke jendela, menatap langit yang kembali tampak biasa, tetapi hati mereka berkata bahwa sesuatu sedang bergerak di balik bintang-bintang. Seperti awan yang menebal sebelum badai, dunia merasakan ketegangan yang tak terlihat, sebuah napas yang tertahan sebelum kejadian berikutnya. Misteri 3 menit itu bukan penutup, melainkan prolog dari sesuatu yang jauh lebih dahsyat, sesuatu yang akan mengguncang bumi hingga ke dasarnya. Hari-hari setelah hujan salib itu terasa seperti dunia baru yang tidak dikenali. Jalan-jalan yang biasanya dipenuhi teriakan dan kemarahan kini sunyi, seolah bumi sedang berdoa tanpa suara. Orang-orang berjalan dengan wajah yang berbeda, mata mereka lebih lembut, suara mereka lebih pelan. Bahkan mereka yang terkenal arogan kini berbicara dengan hati-hati, seakan takut mengusik sesuatu yang suci. Tidak ada yang memerintahkan perubahan ini, tetapi semua terjadi secara alami, lahir dari pengalaman 3 menit yang menggetarkan jiwa. Dunia seolah mencicipi harmoni yang selama ini hanya ada dalam mimpi. Rumah-rumah ibadah di seluruh dunia penuh sesak, bukan hanya oleh penganut agama tertentu, tetapi oleh siapapun yang merindukan jawaban. Orang-orang berlutut berdampingan tanpa memandang perbedaan, menyanyikan lagu, berdoa, atau hanya menangis dalam diam. Para pemuka agama kehilangan wibawa yang biasanya mereka miliki, bukan karena tidak dihormati, tetapi karena mereka pun sama bingungnya dengan jemaat. Tidak ada yang tahu apa arti fenomena itu, tidak ada yang bisa mengklaim kebenaran mutlak. Semua hanya tahu satu hal, dunia telah disentuh oleh sesuatu yang lebih besar dari kata-kata. Di ruang-ruang konferensi, para pemimpin negara berkumpul dalam keadaan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Agenda yang tadinya dipenuhi perdebatan tentang perang dan ekonomi kini berubah menjadi diskusi mengenai moralitas dan keselamatan jiwa. Mereka bicara dengan suara yang bergetar, karena mereka juga berlutut di jalan seperti rakyat jelata. Untuk pertama kalinya, dunia bersatu bukan karena ancaman perang, tetapi karena ketakjuban yang sama terhadap sesuatu yang tidak bisa mereka pahami. Namun, kesatuan ini rapuh, karena di bawahnya, ketakutan mulai merayap pelan. Media sosial kembali menjadi medan yang panas, bukan dengan kebencian, melainkan dengan doa, nubuat, dan pengakuan dosa. Tagar tanda langit dan kembali ke Tuhan menjadi viral. Namun, bersamaan dengan itu, muncul juga suara-suara yang menebar ketakutan. Ini tanda akhir zaman, tulis sebagian orang. Yang lain berkata, ini konspirasi untuk mengendalikan dunia. Teori konspirasi bertebaran seperti debu di angin, memicu kepanikan diam-diam di antara mereka yang tidak siap menghadapi hal gaib. Dunia terpecah lagi, bukan oleh perang fisik, tetapi oleh tafsir dan ketidakpastian. Di sudut-sudut kota, orang-orang miskin mendadak menjadi pusat perhatian. Banyak yang percaya bahwa mereka lebih dekat dengan langit karena kesederhanaannya.
Beberapa orang kaya datang membawa harta mereka, membagikan kepada yang membutuhkan, seolah ingin menebus sesuatu. Ada yang menjual mobil mewah untuk membeli makanan bagi fakir miskin. Fenomena ini disebut gelombang pertobatan, dan dampaknya terasa nyata. Tingkat kejahatan menurun drastis, pasar gelap lumpuh, bahkan koruptor yang paling licik menyerahkan diri dengan air mata. Dunia yang keras tiba-tiba melunak. Namun, bayang-bayang gelap tetap ada. Di balik semangat tobat, muncul orang-orang yang memanfaatkan keadaan. Mereka mendirikan sekte-sekte baru, mengaku mendapat wahyu langsung setelah hujan salib. Ada yang menjual air suci yang katanya berasal dari tetesan salib. Ada yang menawarkan jaminan keselamatan dengan bayaran tinggi. Orang-orang yang putus asa menjadi korban, menukar uang terakhir mereka demi janji kosong. Harapan bercampur dengan kebohongan, dan manusia kembali menunjukkan sisi rapuhnya. Para ilmuwan yang awalnya diam kini berbicara, tetapi bukan dengan jawaban, melainkan dengan lebih banyak pertanyaan. Mereka menggelar penelitian besar-besaran, mengambil sampel udara, menganalisis data satelit, bahkan mencari pola di galaksi jauh. Namun, semua hasil nihil. Tidak ada anomali cuaca, tidak ada teknologi rahasia yang bisa menjelaskan. Beberapa ilmuwan mulai mengaku di depan kamera bahwa mereka percaya ini adalah fenomena spiritual. Pengakuan itu membuat dunia terdiam, sains menyerah, dan iman kembali mengisi ruang yang kosong. Gereja-gereja, masjid-masjid, kuil, dan sinagoga berusaha menjawab, tetapi jawaban mereka berbeda-beda. Ada yang menyebut ini sebagai tanda kedatangan Sang Mesias, ada yang menafsirkan sebagai ujian terakhir, ada pula yang berkata ini adalah panggilan untuk kembali ke kebaikan. Perbedaan tafsir ini memicu perdebatan, bahkan benturan kecil di beberapa tempat. Perdamaian yang lahir setelah hujan salib mulai retak, karena manusia sekali lagi jatuh pada kesombongan tafsir. Mereka lupa bahwa selama 3 menit itu, semua sujud bersama tanpa bertanya siapa yang benar. Meski begitu, ada hal-hal indah yang tidak bisa dipungkiri. Di banyak rumah sakit, pasien yang sakit parah mendadak sembuh tanpa penjelasan medis. Para dokter menyebutnya remisi spontan, tetapi mereka tahu bahwa ini lebih dari sekadar fenomena medis. Beberapa orang yang mengalami depresi berat kini berjalan dengan senyum, berkata bahwa mereka mendengar suara yang memberi harapan. Keajaiban kecil ini terjadi di mana-mana, memperkuat keyakinan bahwa 3 menit itu bukan kebetulan, melainkan awal dari sesuatu yang lebih besar. Dan di tengah semua perubahan ini, muncul satu tanda lain yang membuat dunia kembali menahan napas. Langit, yang selama ini tampak tenang setelah hujan salib, mulai memancarkan cahaya aneh setiap tengah malam. Cahaya itu melingkar seperti mahkota, berdenyut pelan seakan jantung raksasa sedang berdetak di balik awan. Orang-orang memandangnya dengan campuran kagum dan takut. Mereka tahu bahwa 3 menit yang mengubah dunia hanyalah permulaan. Sesuatu yang lebih besar sedang datang mendekat. Langit yang beberapa hari terakhir tampak tenang mendadak menampilkan tanda baru yang membuat dunia kembali gemetar. Pada malam ke-14 setelah hujan salib, sebuah cahaya muncul di cakrawala. Awalnya samar, seperti bias bulan di balik awan. Namun, perlahan, cahayanya menguat dan membentuk lingkaran sempurna di langit. Warnanya bukan putih biasa, melainkan keemasan yang berpendar lembut, seakan-akan langit memakai mahkota bercahaya. Orang-orang yang melihatnya menahan napas. Beberapa merekam dengan ponsel, tetapi kamera tak mampu menangkap keindahan aslinya. Kilau itu seolah berasal dari dimensi lain. Di kota-kota besar, orang berbondong keluar rumah. Jalanan yang biasanya riuh kini dipenuhi manusia yang menatap ke atas dengan mulut ternganga. Tidak ada suara musik, tidak ada klakson, hanya bisik-bisik ketakutan dan doa yang berbaur di udara. Seorang anak kecil bertanya kepada ibunya, "Ibu, apakah Tuhan datang?" Sang ibu tidak menjawab, hanya memeluk ratu bumungil itu sambil menahan air mata. Tidak ada yang tahu apa arti lingkaran cahaya itu, tetapi semua merasa bahwa ini bukan sekadar fenomena optik. Ada sesuatu yang lebih besar sedang menunggu untuk terjadi. Di studio berita, presenter yang biasanya penuh percaya diri kini tampak pucat. "Saudara-saudara, kami menerima laporan dari seluruh dunia. Lingkaran cahaya ini muncul serentak di berbagai benua, dan kalimatnya terputus oleh tangis yang tidak bisa ia tahan. Kamera merekam wajahnya yang basah air mata, dan dalam sekejap, siaran langsung itu menjadi simbol ketidakberdayaan manusia. Internet meledak, tetapi kali ini bukan dengan caci maki atau lelucon, melainkan dengan doa dan ketakutan. Tagar mahkota langit dan pertanda kedua menjadi trending global. Di beberapa negara, pemimpin agama menyerukan doa besar-besaran.
Gereja dan masjid dibuka sepanjang malam, lampu-lampu menyala, dan lantunan doa menggema di udara. Orang-orang yang sebelumnya tidak pernah menyentuh kitab suci kini memeluknya dengan erat. Di desa-desa terpencil, orang tua berkisah kepada anak-anak tentang nubuat lama yang pernah mereka dengar. Mereka berkata bahwa lingkaran cahaya di langit adalah mahkota kemenangan, tanda bahwa sesuatu yang dijanjikan sedang mendekat. Namun, di antara semua spekulasi, satu rasa mendominasi, takut. Ilmuwan kembali bekerja keras. Mereka meneliti data atmosfer, mencoba menjelaskan fenomena ini sebagai aurora ekstrim atau anomali elektromagnetik. Namun, hasil penelitian nihil. Tidak ada aktivitas matahari yang aneh, tidak ada gelombang radio yang mencurigakan. Semua hukum alam yang mereka kenal runtuh di hadapan lingkaran cahaya itu. Dalam konferensi pers, seorang astrofisikawan terkenal menunduk lesu dan berkata lirih, jika ini bukan fenomena alam, maka kita berhadapan dengan sesuatu yang melampaui sains. Kalimat itu membuat dunia terdiam. Sementara itu, fenomena lain menyertai lingkaran cahaya. Setiap tengah malam, suara samar terdengar di udara, seperti nyanyian yang datang dari langit. Nada-nadanya tidak mirip lagu manapun, melainkan harmoni yang menusuk hati. Orang-orang yang mendengarnya menangis tanpa alasan, merasa seolah suara itu berbicara langsung kepada jiwa mereka. Beberapa mengaku mendengar kata-kata samar dalam nyanyian itu, waktunya hampir tiba. Kata-kata yang sama dengan yang terdengar saat hujan salib turun. Ini bukan kebetulan. Dunia semakin yakin, sesuatu sedang mendekat. Ketakutan melahirkan dua reaksi yang bertolak belakang. Sebagian orang bertobat dengan sungguh-sungguh, memperbaiki hubungan, memaafkan musuh, dan membuang kesombongan. Mereka hidup seakan setiap hari adalah hari terakhir. Namun, sebagian lain memilih sebaliknya. Mereka berpesta pora, mabuk dalam dosa, seolah ingin menghabiskan semua kenikmatan sebelum akhir datang. Jalan-jalan dipenuhi dengan dua kelompok, mereka yang bersujud dan mereka yang berpesta liar. Dunia berada di ujung jurang moral yang semakin retak. Di beberapa negara, kekacauan pecah. Pasar keuangan anjlok, orang-orang menarik tabungan mereka, dan toko-toko diserbu karena ketakutan akan bencana besar. Pemerintah berusaha menenangkan rakyat, tetapi bagaimana menenangkan dunia ketika langit sendiri menampilkan pertanda? Polisi, tentara, bahkan pemimpin politik tak lagi berwibawa di hadapan rasa takut kosmik ini. Kekuasaan manusia terlihat rapuh seperti kertas di bawah badai. Tidak ada yang berani berkata, semua baik-baik saja, karena semua tahu itu kebohongan. Lalu, di malam yang ketujuh sejak lingkaran cahaya muncul, sesuatu yang lebih dahsyat terjadi. Dari pusat lingkaran itu, cahaya menembus bumi seperti tombak emas yang tak terukur. Tidak membakar, tidak menyilaukan, tetapi membuat seluruh kota terang benderang seperti siang hari. Bersamaan dengan itu, suara yang dulu samar kini terdengar jelas, memenuhi udara, menembus tembok, menembus tulang. Waktumu hampir habis. Kembalilah kepadaku. Semua orang mendengar dalam bahasa mereka masing-masing, tanpa alat, tanpa penerjemah. Tidak ada lagi keraguan. Dunia kini tahu, ini bukan fenomena alam. Ini panggilan terakhir. Setelah cahaya itu meredup, keheningan turun seperti kain hitam menutupi bumi. Orang-orang saling pandang dengan wajah pucat. Tidak ada yang bersuara, tidak ada yang berani bergerak. Mereka sadar bahwa dunia sedang berdiri di ambang sesuatu yang tak terbayangkan. Pertanda kedua bukan hanya tanda, ini adalah lonceng yang berdentang, mengumumkan bahwa waktu sedang dihitung mundur. Dan ketika malam itu berakhir, tidak ada seorang pun yang bisa tidur. Semua menunggu, dengan napas tertahan, apa yang akan datang selanjutnya. Langit pagi itu tampak berbeda dari sebelumnya. Tidak ada awan hitam, tidak ada lingkaran cahaya, hanya biru yang bersih dan matahari yang bersinar lembut. Tetapi suasana di bumi jauh dari damai. Jalanan sepi, toko-toko tutup, dan televisi hanya menayangkan satu hal, siaran langsung dari langit, seakan semua orang menunggu sesuatu yang tak terelakkan. Hati manusia berdegup seperti genderang perang. Setiap detik terasa panjang, dan setiap napas diselimuti rasa cemas. Dunia tahu, pertanda kedua bukanlah akhir, hanya prolog bagi pesan yang akan datang. Pada pukul 3 sore, saat matahari tepat di puncaknya, langit mendadak berubah. Warna biru yang menenangkan itu lenyap, digantikan oleh cahaya putih murni yang menyelimuti bumi. Tidak ada panas, tidak ada silau, hanya cahaya yang membuat setiap bayangan menghilang. Orang-orang berlarian keluar rumah, menatap ke atas dengan mata yang basah.
Dari dalam cahaya itu, perlahan muncul sesuatu yang membuat lutut semua orang lemas. Sebuah salib raksasa, jauh lebih besar daripada awan, menggantung di angkasa seperti mahkota yang melayang di atas bumi. Salib itu bukan terbuat dari kayu atau logam, tetapi dari cahaya murni yang berdenyut seperti jantung. Setiap denyutnya memancarkan gelombang damai yang merambat ke seluruh dunia, menembus gedung-gedung, hutan, lautan, hingga ke tempat terdalam yang tidak pernah disentuh cahaya matahari. Orang-orang yang melihatnya tidak sanggup berdiri. Mereka bersujud, bukan karena dipaksa, tetapi karena jiwa mereka luluh oleh keagungan yang tidak bisa dijelaskan kata-kata. Tidak ada suara manusia, tidak ada teriakan, hanya isak tangis yang mengalir di setiap sudut bumi. Lalu terdengar suara. Suara yang bukan datang dari langit, bukan dari bumi, tetapi dari dalam hati setiap manusia. Lembut, tetapi mengguncang seluruh jagat. Aku memberi tandaku kepadamu. Aku memanggilmu untuk kembali. Waktu akan segera berakhir. Kata-kata itu bukan hanya didengar, tetapi dirasakan, mengalir dalam darah dan tulang, menghancurkan kesombongan yang tersisa di dalam jiwa. Tidak ada lagi ateis, tidak ada lagi orang yang berkata, aku tidak percaya. Semua iman dan ketidakpercayaan luluh di hadapan satu kenyataan yang tak terbantahkan. Sang Pencipta berbicara. Di seluruh dunia, orang-orang menjerit, bukan karena ketakutan akan kematian, tetapi karena kesadaran akan dosa. Jalan-jalan dipenuhi manusia yang saling memeluk, meminta maaf, mengaku kesalahan. Para pemimpin yang dulu sombong menangis di depan rakyatnya, merobek baju mereka seperti tanda penyesalan kuno. Tidak ada lagi kekuasaan, tidak ada lagi uang yang berharga. Dunia kini hanya terdiri dari dua hal, manusia dan Tuhan. Dan di antara keduanya, ada salib bercahaya yang menjadi jembatan rahmat terakhir. Salib itu tidak tinggal diam. Perlahan, ia memancarkan ribuan salib kecil, mirip dengan yang turun pada hujan 3 menit pertama, tetapi kali ini lebih terang, lebih banyak, dan bergerak cepat. Mereka menyebar ke seluruh penjuru bumi, masuk ke rumah-rumah, rumah ibadah, bahkan tempat-tempat yang dikenal penuh kejahatan. Setiap salib kecil menyentuh hati seseorang, mengubahnya dari dalam. Ada yang jatuh tersungkur dengan air mata, ada yang berteriak karena rasa bersalah, ada yang tertawa karena merasa beban hidup mereka terangkat. Dunia berubah dalam hitungan detik. Namun, bersamaan dengan hujan cahaya itu, bumi bergetar halus. Bukan gempa yang merusak, tetapi getaran yang membuat semua sadar. Ini adalah pengingat terakhir. Suara itu kembali terdengar, hariku sudah dekat. Pilihlah sekarang. Kalimat itu menggema dalam bahasa yang dimengerti setiap manusia. Tidak ada yang bisa menghindar, tidak ada yang bisa bersembunyi. Semua orang harus memutuskan, di detik itu juga, siapa yang mereka ikuti, diri mereka sendiri atau dia yang memanggil dari langit. Fenomena ini berlangsung tidak lebih dari 7 menit, tetapi dampaknya melampaui ribuan tahun sejarah manusia. Setelah cahaya meredup dan salib raksasa menghilang, dunia tidak lagi sama. Sebagian orang bersorak dalam sukacita karena merasa damai, sementara sebagian lain menangis ketakutan karena menyadari mereka menolak panggilan itu. Tidak ada yang berbicara tentang agama lagi, karena semua tahu ini bukan soal agama, tetapi tentang hubungan dengan Dia yang menciptakan langit dan bumi. Malam itu, langit kembali gelap seperti semula, tetapi hati manusia tetap diterangi oleh sesuatu yang tidak bisa padam. Semua orang tahu bahwa ini bukan akhir cerita, melainkan awal dari bab terakhir sejarah dunia. Tidak ada yang tahu kapan waktunya, tetapi semua yakin, hari itu semakin dekat. Dan dari kejauhan, dari kedalaman langit yang sunyi, seolah ada mata yang memandang, menunggu, dan berkata dengan diam, apakah kamu siap? ChatGPT Said. Dalam 7 bab yang mengguncang jiwa ini, dunia menyaksikan fenomena ilahi yang tak terbantahkan. Hujan salib kecil yang berlangsung hanya 3 menit membuat seluruh umat manusia bersujud tanpa paksaan, merasakan damai yang menembus hati. Misteri itu memicu pertobatan massal, tetapi juga melahirkan ketakutan dan kekacauan. Lalu, langit menampakkan mahkota cahaya, diiringi nyanyian surgawi dan bisikan yang menggetarkan. Waktumu hampir habis. Hingga akhirnya, salib raksasa bercahaya menggantung di angkasa, memancarkan panggilan terakhir, kembalilah kepadaku. 3 menit pertama hanyalah awal. Dunia kini berada di ambang babak terakhir, ketika waktu tidak lagi menjadi milik manusia, dan langit bersiap menutup sejarah dengan tangan yang bercahaya.